Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Rumusan Tujuan Pembelajaran Kurikulum Darurat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Restu Ayu Tresnanditya dengan NIM 21120211127 dan saya sendiri Cintanayu Pramesti dengan NIM 21120211104. Selanjutnya adalah subbahasan dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tujuan perumusan pembelajaran kurikulum darurat. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran dalam kurikulum darurat. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran kurikulum darurat. Dan yang terakhir adalah manfaat pembelajaran kurikulum darurat. Baik, untuk materi yang pertama adalah tujuan perumusan pembelajaran kurikulum darurat. Tujuan dari pembelajaran kurikulum darurat yang pertama yaitu memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Guru atau satuan pendidikan dapat menentukan kurikulumnya sesuai dengan kondisi sekolah, lingkungan peserta didik, dan kesiapan peserta didiknya dalam menerima materi pembelajaran. Yang kedua yaitu guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi dan memberikan tugas kepada peserta didik. Kreativitas seorang guru dibutuhkan selama proses belajar mengajar di kelas. Pembelajaran yang kreatif akan membuat siswa lebih tertarik dan dapat lebih mengembangkan materinya dengan baik. Seorang guru juga harus memiliki kreativitas agar dapat menemukan berbagai model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan di dalam kelas. Yang ketiga adalah peluang bagi guru untuk berkreasi, memberikan pembelajaran yang kontekstual dan memiliki kebermaknaan atau meaningful bagi peserta didik. Guru dapat menerapkan pembelajaran bermakna dan adanya aktivitas fisik. Artinya adalah guru harus kreatif dalam menemukan ide yang inovatif agar implementasi pembelajaran mengasah kepekaan peserta didik tentang peristiwa atau masalah yang ada di sekitar mereka yang terkait dengan materi dan tujuan pembelajaran. Materi yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran dalam kurikulum darurat. Yang pertama adalah kegiatan pembuka yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Yang pertama yaitu memberi salam atau tegur sapa, mengecek kehadiran peserta didik, dan mengkoordinasikan kelas. Yang kedua yaitu berdoa bersama-sama. Yang ketiga yaitu mengapresiasi dan memotivasi peserta didik. Yang keempat yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi, dan rencana penilaian. Yang kedua adalah kegiatan inti yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama adalah mengamati dan menanya, meliputi membaca dan memahami, menggarisbawahi beberapa kata kunci yang menjadi topik dalam pembelajaran, mengidentifikasi sebanyak mungkin pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan guru selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi, meliputi membaca beberapa contoh teks tulis lainnya, dan materi yang telah disiapkan oleh guru, atau secara individu memilah dan menjelaskan ungkapan berdasarkan fungsinya. Yang ketiga yaitu mengasosiasi, meliputi mencoba memperagakan teks dialog, menggarisbawahi beberapa poin penting terkait, dan melengkapi teks dialog rumpang dengan membaca teks secara mandiri. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan, seperti berlatih mandiri bertanya jawab, dan menggunakan ungkapan terkait tentang materi yang dibahas, atau juga bisa menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. Kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah kegiatan penutup yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Yang pertama yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu guru dan peserta didik melakukan refleksi. Yang ketiga yaitu menginformasikan kegiatan atau materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Yang keempat yaitu menutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Restu. Restu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan pada kurikulum darurat. Yang pertama adalah kelebihan. Pertama, penyederhanaan kurikulum 2013 terjadi pada kompetisi dasar yang dikurangi di setiap mata pelajarannya sehingga berfokus pada pendalaman pembelajaran siswa. Yang kedua, sangat membantu proses pengajaran pendidik atau guru karena mereka fokus pada keesensialan sebuah materi sehingga pembelajaran
dapat dilaksanakan dengan waktu yang tepat. Yang ketiga, di dalam kurikulum darurat, pendidik atau guru tidak harus tergesa-gesa dengan waktu yang mereka miliki, sehingga guru menjadi lebih fleksibel dalam menggali materi yang akan mereka ajarkan kepada peserta didik. Keempat, keuntungan lain yaitu adanya penilaian diagnostik. Sementara itu, untuk kekurangannya adalah yang pertama, keterbatasan akses internet yang stabil. Hal ini karena masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses internet. Yang kedua, kemampuan tenaga pendidik atau guru yang masih belum dapat beradaptasi dengan penggunaan teknologi sebagai syarat mutlak atau dalam pembelajaran kurikulum darurat atau sering disebut dengan gagap teknologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat kurikulum darurat. Yang pertama, siswa tidak terbebani dengan persyaratan untuk menyelesaikan semua hasil belajar dan dapat fokus pada pendidikan dan juga pembelajaran dasar dan kontekstual. Yang kedua, siswa juga memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama dengan keluarga mereka di rumah. Yang ketiga, orang tua juga dapat lebih mendampingi dan mengawasi anaknya dalam belajar di rumah. Yang keempat, guru dan siswa perlu beradaptasi dengan integrasi TIK ke dalam proses belajar. Yang kelima, meningkatkan kemahiran dalam teknologi informasi bagi guru, siswa, dan juga orang tua. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada rekan saya. Sekian presentasi dari kami. Bila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat disimak terlebih dahulu. Nanti akan kita diskusikan pada sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni.